Pasangan muda ini awalnya pindah tempat tinggal supaya bisa cari suasana baru. Apalagi si cewek dapat undangan terhormat untuk mewakili Jerman dalam kontes musik internasional. Namun sepertinya ada yang berbeda dari tetangga barunya. Makin kesini, ia merasa ada yang tidak beres dengan tetangganya. Ya, film dengan judul Homesick yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Pasangan muda ini adalah Jessica dan Lawrence. Mereka baru aja pindah apartemen dibantu beberapa temannya. Ya, suasana baru dan lingkungan yang baru dengan harapan bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Mereka ini belum menikah, masih pacaran. Jadi malam itu mereka asik-asikan sambil nyetel musik yang agak keras sedikit. Lalu tak lama, seseorang mengetuk pintu apartemen mereka. Ternyata adalah tetangga mereka yang bernama Nyonya Hilda. Nyonya Hilda merasa sedikit terganggu oleh pasangan tersebut. Sudah hampir tengah malam, mereka masih menyalakan musik keras-keras. Hilda menegur mereka dengan sopan dan halus, jadi tidak ada perdebatan di antara mereka. Setelah itu, Jessica dan Lawrence lanjut lagi ke permantapan. Dan keesokan harinya, Lawrence dan Jessica mendatangi kediaman Hilda sambil memberikan bunga sebagai tanda perminta maafan dari mereka atas kejadian semalam. Ya, Hilda sangat menerima mereka dengan baik. Hilda juga mengatakan kalau di sana, dialah yang menjadi perwakilan dari pemilik apartemen tersebut. Jadi kalau ada apa-apa, bisa lapornya ke dia. Hilda juga memberikan sebuah patung kecil untuk pasangan tersebut sebagai penghuni baru di sana. Siang hari telah tiba. Lawrence pergi bekerja, sementara Jessica akan berlatih selo di kamarnya. Namun dia terkejut melihat di seberang kamarnya ada Hilda yang sedang memperhatikan. Tentu saja Jessica agak risih. Dia lalu cerita sama Lawrence, namun Lawrence tidak menanggapi hal tersebut dengan serius. Mungkin aja Jessica terlalu berlebihan. Jessica ini memanglah pemain selo. Ya memang bukan seorang profesional, namun kali itu dia dapat tawaran dari organisasi musik mewakili Jerman dalam kontes musik klasik internasional. Kabar yang sangat menggembirakan baginya. Perlahan mereka mulai nyaman tinggal di sana. Bahkan untuk menemani Jessica saat Lawrence pergi, dia pergi membeli kucing. Tapi sayang kucingnya masih malu-malu. Hari itu Jessica kembali akan berlatih selo. Tapi dia terganggu oleh seseorang yang memencet tombol pintu apartemennya. Begitu dilihat, tidak ada siapapun di sana. Anehnya, hal itu berulang kali terjadi. Jessica benar-benar dibuat parno. Dia pikir kalau ini perbuatan Hilda, tapi nyatanya Hilda baru aja naik habis cucian. Untungnya kali itu Jessica masih bisa fokus belajar selo dengan pelatihnya. Tapi begitu dia pulang, dia melihat ada sebuah tergeletak di keset di depan pintunya. Mulai dari sini Jessica agak kesal sedikit. Dia ingin membicarakan masalah ini dengan Hilda, namun pintunya tidak terbuka-buka. Jadinya Jessica kesal sambil ngadu ke Lawrence kalau ada yang tidak beres dengan tetangga mereka. Jessica lalu meminta Lawrence berbicara sama Nyonya Hilda tentang siapa itu tadi siang. Apakah ada yang membawa anjing di sana? Sayangnya tidak ada. Dari awal tidak ada yang pernah membawa anjing ke apartemen tersebut. Perkara belum selesai, Jessica masih aja dihantui oleh Hilda yang terus mengintipnya dari jendela apartemen. Hal ini benar-benar membuat Jessica makin takut dan tidak nyaman. Tapi Lawrence berbeda, dia malah tidak pernah melihat Hilda begitu. Malahan Hilda sangat sopan dengannya. Ya, entah apa yang terjadi pada diri Jessica, seolah-olah itu dia terus diintai. Malam itu aja, dia terbangun seperti mendengar suara aneh. Dia melihat ke arah jendela dan benar aja lampu jendela apartemen Hilda masih menyala sambil memperhatikannya. Mungkin Jessica stres, kelelahan akibat ditunjuk menjadi perwakilan kontes musik dari Jerman. Jadi Lawrence mencoba menenangkannya. Tapi pikirannya itu masih menyelimuti Jessica. Jadi dia memberanikan diri bertanya sama tetangga-tetangga lain di sana. Hasilnya mereka tidak pernah mengalami apa yang dialami Jessica. Bahkan selama ini mereka tuh nyaman-nyaman aja. Sampai suatu hari, Jessica menyadari kucing mereka hilang. Tidak ada jejak kemana. Lalu keesokan malamnya, Jessica diundang makan malam di kediaman Hilda. Di sana ada suaminya Hilda juga. Mereka tuh sangat ramah dan baik. Di sela-sela itu, Jessica ingin pinjam toilet yang ada di dekat dapur. Ya, disinilah dia sering melihat Hilda mengintipnya. Lalu, dia juga melihat ada kalung kucing miliknya di sana. Dari sini Jessica makin yakin kalau pelakunya adalah Hilda. Dia yang telah menghilangkan kucing mereka. Dengan beraninya, Jessica menuduh Hilda adalah orang yang telah menghilangkan kucingnya.
Namun semua itu dibantah dan seolah-olah Hilda tidak mengerti apa yang dibicarakan Jessica. Jessica mengajak mereka semua itu melihat kalung kucingnya di dapur, tapi tiba-tiba tidak ada. Ya, entah apa yang terjadi pada Jessica. Entah yang stres ini siapa, Jessica atau Hilda. Makin hari Jessica makin merasa aneh. Kala itu aja tiba-tiba dia didatangi oleh pihak rumah sakit. Katanya mau ngambil jenazah seorang wanita bernama Jessica. Seketika Jessica shock. Apa yang terjadi ini? Jessica mengatakan kalau mereka salah alamat dan menyuruhnya pergi. Esok harinya lagi, ketika Jessica ingin cucian, dia menemukan bangkai kucingnya di dalam mesin cuci. Jessica yang histeris lantas mendatangi Hilda sambil marah-marah. Dia menuduh kalau Hilda yang melakukan semua ini. Keributan itu disaksikan oleh tetangga lain, termasuk Lawrence. Entah siapa yang benar. Yang jelas, mereka semua melihat Jessica seperti orang yang tidak waras. Dari situ, hampir tiap detik Jessica mengawasi jendelanya kalau Hilda memperhatikan mereka. Dan tentu aja itu membuat Lawrence jadi agak risih. Padahal Lawrence tuh nggak pernah sama sekali ngeliat Hilda mengawasi mereka. Mungkin itu hanya halusinasinya Jessica aja. Semenjak itu Jessica benar-benar berubah. Temennya aja sampai heran melihat kondisi Jessica yang tidak seperti biasanya. Udah gitu, tanggung jawabnya di konser musik juga dicabut. Pelatih ngerasa Jessica ini belum siap secara mental. Hidup Jessica ini akhirnya seperti hancur. Kala itu Jessica diam-diam masuk ke apartemennya Hilda yang masih terbuka lebar. Ya, Hilda sedikit agak terkejut. Karena sudah ada di sana, Hilda akhirnya mengajak Jessica duduk bareng. Di sini Jessica ingin minta maaf sambil menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Jessica ini terus-terusan mengatakan kalau Hilda lah yang membuatnya menjadi seperti ini. Padahal Hilda tuh bilang kalau dia tuh gak pernah melakukan sedikit pun apa yang dikatakan Jessica. Entah bagaimana Jessica bisa menuduhnya. Hilda yang mulai agak kesel meminta Jessica untuk keluar sambil mengancamnya dengan alat pemanas air. Tapi Jessica malah balik menyerangnya. Keributan terjadi. Suami Jessica turut membantu, tapi kalah kuat. Jessica lalu mengambil pistol milik suami Hilda di lemari dan menembakkan itu pada mereka. Jessica kini benar-benar hilang akal sehat. Dia berjalan di luar bagaikan orang gila. Dan begitu Lawrence kembali ke apartemen, dia melihat Jessica sudah bersimbah darah dengan pistol di tangannya. Apa yang terjadi sebenarnya pada Jessica? Apakah karena ambisinya sendiri? Atau memang hidup bertetangga itu semengerikan itu? Ya, pada intinya teruslah berbuat baik. Terlalu berambisi juga tidak bagus karena akan mempengaruhi tingkat stres dan ujung-ujungnya jadi nggak waras. Itulah tadi alur cerita film Homesick. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal like dan sampai jumpa lagi.